lagi bersama Tio dan Ajeng. Ini episode pertama kali gua ngerekam apa sih istilahnya kalau bareng tuh? Real time, real life. Hah? apa ya? Ya langsung lah pokoknya lah, bertatap muka lah ya kan. Iya. Kan gue biasanya Padahal kita susah ketemu ya. Kita sempetin ya ketemu Iya. demi kalian doang guys. Soalnya kemarin tuh jelek kan suara narasumbernya, soalnya lewat telepon. Ini langsung gue samperin langsung ke cribnya Tio. Welcome to my crib. Lu udah tahu emang lu mau bahas apaan? Nggak tahu kan, nungguin lu. Nggak Nge-trigger jelas. gue. Lah nggak tahu aja. Yaudah yuk, sekarang yuk bikin. Yang dekat tadi gue suruh nyari lu mau bahas apa? Apa dong? Banyak banget. Jadi apa sih? Lu waktu itu pernah cerita kan soal kayak ada orang yang istrinya tuh sama suaminya tuh kan kerja. Nah, istrinya ini kerja tapi gajinya tuh lebih gede daripada suaminya. Iya. Kan. Nah, dari situ suaminya tuh merasa kalau wah, gue masa kalah nih sama istri gue nih. Kan gue cowok gitu. Iya, kan gue kepala keluarga yang harus menafkahi, masa istri gue sih yang lebih banyak ininya Terus gajinya. Iya, terus istrinya disuruh berhenti kerja. goblok. Akhirnya apa tadi? Akhirnya Anaknya nunggak bayar sekolah, terus ngutang tetangga. gara-gara ekonomi keluarganya anjlok. Ya iyalah, orang gila lu. Orang gaji istrinya 2 kali lipat lebih tinggi. Disuruh berhenti kerja, otaknya di mana? Hanya gara-gara dia masculinity-nya tersenggol doang, egonya tersenggol terus disuruh jadi miskin sekeluarga. Oh my god. Nah, itu cause-nya tuh berarti ini ya, berarti dari masculinity fragile ya, apa sih sebutannya? Iya benar, masculinity fragile. Iya, berarti Masculinity-nya sangat-sangat fragile. lemah sampai lu tuh nggak bisa yang namanya dikalahkan dengan seorang wanita. Padahal hidup ini bukanlah soal kompetisi antara lelaki dan wanita, Iya. namun soal survival guys. Terus kalau misal lu dikategorikan, lu disebut sebagai lelaki sejati tuh bergantung pada masculinity lu, yang berarti gaji lu harus gede dari cewek. Berarti kalau bayi baru lahir punya titik itu bukan laki dong. Enggak, itu maskulin apa enggak ya gitu? Itu maskulin apa enggak? Iya, enggak tahu, belum tahu. Maskulin kan equal dengan sebagai laki sejati. Berarti bayi baru lahir bukan laki sejati dong, soalnya kita belum tahu gaji dia berapa. Iya. Kita belum tahu kerjaan dia apa. Bener. Sama satu lagi sih, gue pernah baca lagi-lagi di Instagram ya. Itu tuh ada ada sejarah orang menangin Nobel Prize. Terus waktu dikasih itu tuh suaminya enggak suaminya tuh protes karena yang ditulis tuh namanya dia doang, padahal dia ngerjain project untuk yang menangin Nobel Prize ini berdua sama istrinya. Tapi istrinya tuh nggak di-mention sama sekali. Padahal mereka tuh kerjanya sama-sama lah ya, seimbang lah gitu loh. Kerja sama lah ya gitu ya. Tapi yang di-recognize cuma cowoknya doang. Kita hidup di dunia patriarki yang sangat beracun ini, toksik. Apa ya, kita sebenarnya kalau misalnya mau tarik lagi ke belakang, itu emangnya gimana ya, bisa dibilang itu ini nggak sih, insting manusia nggak sih? Iya kan? Bukan sih. Apa? Konstruk sosial nggak sih? Iya, maksud gue konstruksi sosial yang tercipta dari, maksudnya bukan yang tercipta ya, yang berasal dari faktor biologis. Iya bener. Iya kan? Yang faktor biologis, kalau cowok secara otot lebih kuat, Secara fisik lebih kuat. Makanya zaman purba tuh mereka yang lebih berburu kan jatuhnya cari nafkah ya dulu ya. Itu juga dikarenakan perempuan yang mengandung, jadi lebih kan mengandung, jadi lebih lemah. Iya, jadi nggak bisa Secara selalu fisik, nggak bisa setiap hari ikut berburu gitu ya. Dan kan? yang bisa nenenin anaknya ya cuman cewek, dan lebih terampil melakukan hal-hal itu juga cewek gitu. Iya.
Tapi kan di sini kan gimana, kita udah sangat-sangat modern ya. Iya betul. Kita nggak lagi berburu gitu intinya. Iya. Nggak lagi, kecuali kalian suami istri dan kalian berdua ini ya apa namanya, personal trainer gitu ya di gym gitu ya. Itu kan masih sama-sama menggunakan kekuatan fisik ya. Iya. Nah mungkin di sini kan bisa jadi istri lu emang secara otak lebih pinter gitu. Dan lu hanya mengandalkan fisik lu dan lu menjadi buruh angkut misal gitu. Ya otomatis cewek lu yang lebih tinggi Fisik, lah. Iya. Karena semakin dunia modern tuh semakin yang otak yang dipakai gak sih? Kalau udah bergantung dengan fisik lama-lama diganti sama mesin gitu. Iya betul sih. Sekarang aja kalau misalnya lu tadi bilang supir angkot, lama-lama ntar juga ada mobil otomatis kan. Yang self driving mobil Tesla sekarang juga udah ada yang self driving. Tapi nggak sampai angkot sih kayaknya. Ya bisa jadi sampai lo kemudian hari ya kan. Kemudian hari mungkin udah nggak ada angkot, diganti. Iya kan? Sama Hyperloop. Iya kan, ada tuh Hyperloop dari Elon Musk. Menarik. Terus apa namanya? Tadi yang lu bilang soal pinter juga. Kadang kan juga ada tuh yang, aduh istri gue masa lebih pinter sih dari gue. S2 gitu misal. Terus dia suaminya cuman lulusan SMA gitu. Terus dia minder, pacarku masa S2 emang. Ya, itu biasanya ditemukan di ini ya, nyari pasangan ya. Nyari pasangan, nyari istri. Gue tuh istri. pengennya nyari cewek tuh yang gak lebih pinter dari gua gitu ya kan biasanya. Makanya kan banyak kan orang tua bilang ke anak ceweknya, kamu kalau sekolah jangan tinggi-tinggi ntar susah cari suami. itu emang gue pengen jerit. Kegoblokannya hakiki banget ya Allah. Terus maksudnya apa gitu? Emang cowok sama cewek nggak bisa equal gitu ya? Ya secara maksudnya equal di sini tuh bukannya sama rata tapi bukan sama rata. Tapi perlakuannya gitu ya kan. Iya. Equity sih menurut gue lebih cocok. Soalnya kan equal itu kan gimana ya, konotasinya mungkin lebih ke sama gitu ya. Adil gitu. Tapi kan bukan adil ya. Sama gimana sih? Ya persis gitu loh. Lu dapetnya 50%, gue dapetnya 50% gitu. Kalau equity kan bisa aja lu dapetnya 70%, gue dapetnya 20%, tapi kita sama-sama sepakat gitu. Sama-sama oh ya udah, lu deserve kok 70% karena faktor-faktor tertentu gitu misalnya kan. Kalau bahas equity gue jadi ingetnya saham anjir. Terus apa namanya? Iya yang tadi soal gue gak mau cari pasangan yang lebih pintar dari gue lah gitu. Itu takut tersaingi kan. Ya takut tersaingi itu juga sama juga kan ya, apa fragile masculinity-nya. Jadi tuh sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan masculinity dan femininity itu? Ya itu konstruksi sosial juga sih menurut gue sih. Menurut gue enggak. Maskulin itu adalah lu terlahir sebagai cowok punya titit. Udah punya titit aja lu cowok gitu loh. Iya, lu maskulin. Meskipun lu enggak maskulin secara gaya, lu mau jadi feminim juga sebenarnya enggak masalah. Cowok tuh enggak harus maskulin. Cowok tuh hanya biological apa sih namanya? Kategori. Ada cowok, ada cewek. Bukan berarti lu cowok lu nggak bisa feminim, bukan berarti lu terakhir sebagai cewek lu nggak bisa maskulin gitu. Makanya kan lu pasti pernah lihat lah di Instagram scrolling gitu, ngeliat ada cowok berotot banget. Terus komennya kalau ada orang Indo pasti, ini mah cowok mana ada cowok mau cewek kayak berotot kayak gini. Yang nggak mau tuh yang fragile masculinity-nya. Hanya cowok-cowok kuat yang gak fragile aja masculinity yang mau sama cewek berotot. Iya. Nah itu baru tuh, itu cowok baru yang berkualitas menurut gue. Ini bukan berarti untuk menyindir siapapun ya, sorry ya. Iya. Tapi nggak apa-apa sih, normal ya. Bukan normal, maksudnya fine. Lu fine aja mau kayak gitu ya kan. Cuma mungkin buat ideologi lo dan gue itu nggak valid lah ya, nggak relevan lah ya buat kehidupan kita ya. Iyalah, kita mah anaknya ini banget ya. Apa tuh? Logik banget ya, anjas. Anjay, logik. Ya kita aja sampai sekarang kalau makan masih ganti-gantian bayarnya. Iya. Gue nggak peduli anjir siapa yang mau bayar. Iya. Kayak ya udah gitu. Itu nggak membuat Tio jadi less maskulin. Bukan less maskulin sih, mungkin in any case gue
emang les maskulin, tapi nggak membuat gua Les lelaki les nggak tahu sih. les bernilai gitu loh, as a Nggak person menurunkan gitu. nilai lu ya. Iya, as a person gitu, nggak menurunkan value gua gitu dan value siapapun Cakep. ya gitu sih. Terus apa lagi? Sama yang status sosial tadi kali ya, Yang mana tuh? yang cewek selalu di Oh iya tuh, gimana tuh? Jadi apa sih, cewek selalu statusnya tuh selalu dikaitkan dengan suaminya gitu, ya. istri. Kisahnya ini dulu ya, kisah pertamanya ya. Kisah pertamanya ya. Kisah pertamanya adalah gue merasa tidak nyaman dipanggil Bu Tio. Kayak where's my name gitu, kenapa lu nggak manggil gue dengan nama gue, padahal gue masih menjadi diri gue. Padahal menjadi istri orang tuh bukan berarti lu kehilangan identitas asli, tapi hanya berganti status aja. Status pun status hubungan doang gitu loh, tidak mengganggu status gue di Masyarakat masyarakat, di perusahaan tempat gue bekerja tidak berubah. Mana gitu ada loh. kayak apa sih, identity lu berubah jadi istri Tio gitu. Iya. Gimana ya? Weird, such a weird Ya lu konsep. mau nikah sama siapa aja ya lu adalah lu nggak sih? Bener. Yang membuat gue sangat trigger dan membuat gue sangat tidak nyaman adalah gue nggak pernah tahu nama asli istri-istri tetangga gue. Panggilnya nama suaminya. Nama suaminya. Iya Bu Budi. Selamat pagi Bu Yusuf. Iya, Bu siapa gitu. Nama aslinya Bu siapa? Bambang. Nama aslinya siapa? Gue cuma tahu nama suaminya doang gitu. Oh my god. Terus kayak Tapi bukan berarti lu mempermasalahkan ini, lu nggak tahu namanya kan, tapi lebih ke identity si ceweknya ini kan. kenapa harus dihilangkan dari masyarakat, harus dihapus gitu loh. Iya. Gue tuh cuma takut ketika gue udah tua, gue mati, kan pasti ditulisnya nama asli gue kan. Orang-orang baru tahu, oh nama asli istrinya Bu Tio ini, istrinya Pak Tio ini. Terus kayak, lah anjir, orang-orang baru tahu nama gue setelah gue mati gitu. Terus ini juga kan, ngikutin status sosialnya suaminya. Misal suaminya menteri, panggilannya Bu Menteri. Itu ini nggak sih kalau dalam negara apa enggak? Pak RT, Bu RT. Bukannya emang itu otomatis ya? Iya sih, tapi kayak apa ya? Kecuali Ya. Enggak, soalnya yang jadi menteri mah suaminya doang, ngerti nggak sih? Iya sih. Harusnya. Kenapa istrinya juga dipanggil Bu Menteri gitu? Ya udah, Padahal namanya aja, siapa tahu. Padahal misal gini deh, ternyata istrinya tuh jabatannya lebih tinggi daripada menteri. Siapa tahu istrinya CEO perusahaan apa? Nah ya bisa jadi. Tapi kalau misal istrinya jadi CEO, suaminya dipanggil Bapak CEO nggak? Enggak. Iya. Kalau istrinya CEO misalnya nih, bapaknya Bapak RT, ya udah suaminya dipanggil Pak RT. Ini kalau lu tanya ke masyarakat nih, misal ada satu pasang suami istri nih, dua-duanya lu panggil Pak Menteri dan Bu Menteri. Kalau misal sistemnya kayak tadi ya, lu suami gua jadi menteri, gua otomatis panggil Bu Menteri. Kalau misalnya ada dua nih, ada satu pasangan nih, suami istri, dua-duanya lu panggil Bu Menteri, lu otomatis mikir suaminya jadi menteri gak sih? Iya sih. Ternyata istrinya yang menteri gimana? Oh iya benar juga ya. Iya. Nggak timbal balik gitu loh. Betul. Tidak seimbang hidup ini. Ya, kenapa aku dilahirkan sebagai wanita? Ya enggak lah. Lu harusnya aku bersyukur bukan dilahirkan mempertanyakan jadi lu wanita. kenapa dilahirkan sebagai wanita, tapi lu harusnya mempertanyakan kenapa wanita diperlakukan seperti ini di masyarakat. Enggak sih, ini gue lagi ngeluh kram datang bulan aja. Goblok. Sakit tuh. Ya itu kenapa tuh? Yuk, kira-kira kenapa tuh? Kenapa wanita diperlakukan seperti itu? Ya, balik lagi yang tadi sih, menurut gue tuh merembet kemana-mana gak sih? Merembet dari superiority secara yang tadinya kalau misalnya kita tarik ke belakang itu kan laki-laki superiority-nya cuma di bagian fisik ya. Mungkin dari situ udah kebiasaan, lama-lama kan manusia kan lama-lama kan bisa mikir, lama-lama kan bisa pinter gitu. Enggak tuh, nggak pinter. Ya nggak pinter sih, maksudnya lebih pinter dari sebelumnya lah ya kan. Ya lumayan. Lebih pinter dari sebelumnya, ya kebawa gitu loh, sampai kemana-mana merasa gender superiority itu a thing gitu loh. Padahal sebenarnya superiority dan inferiority itu faktornya nggak cuma di gender, faktornya tuh tergantung konteks.
Iya kan, bukannya ya lo nggak bisa lah, itu namanya menggeneralisir, itu namanya stereotyping sih. Wow, berat sekali ya podcast kali ini. Tidak seperti biasanya. Ya itu menurut gua sih ke bawah aja, ke bawah. Jadi mungkin dari situ, nah ini kan kalau misalnya kita emang mau act di sini susah sih menurut gua sih. Soalnya semua orang tuh punya pandangannya masing-masing soal gender, ya kan. Tapi setidaknya kita aware lah ya, dan Iya. kita tidak ngikutin orang-orang. Setidaknya mungkin gini, apa namanya, itu akan ketika kita aware itu akan mempengaruhi hidup kita sendiri gitu. Maksudnya bukan mempengaruhi, menguntungkan kita gitu kan. Kalau kita aware gitu, kita bisa memanfaatkan awareness kita buat keuntungan kita. Mungkin dengan podcast ini orang-orang akan lebih aware. Nah iya, hopefully. Tapi menurut gue akan susah juga sih. Gue nggak ngarep sih. Gue juga nggak ngarep. Jadi susah karena menurut gue Berharap hanya pada Allah, guys. Jangan pada manusia. Nah ini sih yang menjadi problem sih menurut gua. Kan ketika kita oke deh kita bisa mikir kayak gini nih, kita bisa istilahnya melindungi diri kita sendiri gitu loh dari standar-standar masyarakat gitu, standar-standar sosial. Tapi kalau misalnya kita ngelahirin anak nih misalnya, Iya. nah itu jadi problem menurut gua. Kenapa? Ya susah nggak sih, maksudnya ngasih tahu ke anak ini gitu, kalau masalahnya kan anak itu sendiri kan bertumbuh gitu dari secara pikiran maupun psikologis, itu pasti impactnya nggak cuma dari kita, bukan impact sih, influence-nya nggak cuma dari kita, influence-nya kan bisa dari masyarakat kan. Iya. Nah gue tuh yang menjadi PR bagi para orang tua gitu sih. Oh ini kayaknya tema podcast selanjutnya. Oh iya bisa Iya. gitu sih. Nah tapi di sini tuh gue sebenarnya nggak menyalahkan kaum lelaki ya. Di sini juga cewek juga berkontribusi besar. Mereka merasa inferior karena itu tadi. Karena gender doang. Karena udah terstrukturnya seperti itu. Terus kebetulan nih cewek-cewek yang berpikir diri mereka inferior daripada lelaki dapatnya yang cowok lebih superior. Yang merasa superior daripada cewek. Iya, jadi cocok. Iya, cocok. Nah yang kayak gitu tuh, yang lu tadi bilang yang cewek yang merasa inferior tuh mendukung patriarki. Kayak dia pasti juga akan tersinggung sama tersinggungnya dengan orang yang toxic fragile masculinity. Sama tersinggungnya. Mungkin ada kali fragile femininity. Ada lah pasti. Ya ada, cuma kan beda. Kayaknya mungkin ada sih cewek yang mengeluhkan gaji suami lebih kecil ketimbang dia. Enggak lah, menurut gua kalau misalnya fragile femininity fragile femininity itu dia jatuhnya nggak mau maskulin. Ketika dia dianggap maskulin dia nggak mau. Itu. Iya. Itu menurut gue juga salah. Iya. Kayak misalnya, lu terlalu tomboy lu, ya kan? Mungkin dia misalnya suka rambut pendek deh, suka dipotong rambutnya suka pendek gitu. Lu jadi kelihatan kayak cowok tau? Bukan jadi kelihatan, lu jadi kelihatan maskulin tau? Terus dia nggak mau jadi rambut pendek lagi karena tidak mau terlihat maskulin. Iya, femininity ter-attack ya. Iya. Ya Allah, wake up girls, wake up. Sadarlah guys. Buat orang-orang yang mau, menurut gue ya, yang mau hubungannya itu sehat, jadi ngomongin hubungan. Nggak apa-apa kan, dari tadi juga ngomongin soal cowok dan lelaki. Cowok Maksudnya, dan lelaki lagi salah gue. Cowok dan cewek. Gak apa-apa juga sih. Ya carilah yang carilah yang awareness-nya cocok sama lu gitu. Kalau misalnya lu menganggap masculinity dan femininity itu penting, ya lu cari yang menganggap hal itu penting juga gitu. Penting dalam artian
lu nggak mau melanggar itu gitu loh. Ya udah, maskulin feminin. Tapi ketika lu punya ideologi bahwa maskulin dan feminin itu nggak penting, lu cari juga yang menganggap itu nggak penting supaya lu cocok. Iya. Soalnya gini loh, lu harus pahami juga lu berada di mana sih dalam ranah maskulin dan feminin ini gitu loh. Apakah lu menganggap ini sebagai hal yang sangat penting atau mungkin setengah penting atau apa? Nanti lu lihat yang lu anggap penting apa aja lu jabarin, yang lu anggap nggak penting apa aja lu jabarin. Nah ini penting menurut gue diceritakan ke pasangan lu Sebelum menikah. Topik podcast baru lagi. Nah itu menurut gue tuh, menurut gue tuh bisa diterapkan ke semua hal sih, nggak cuma feminin maskulin. Pandangan lu terhadap keuangan, ya kan, pandangan lu pekerjaan, pandangan lu terhadap anak. Ini gue bukannya menggurui ya, ini gue ngasih tahu pengalaman, disclaimer aja, pengalaman. Iya bener sih. Lu boleh ambil, boleh enggak. Itu ini aja, intermezzo aja ini. Sebenarnya masih banyak sih ya yang bisa dibahas, tapi kayaknya terlalu sensitif gak sih untuk dikasih ketahu ke orang. Iya. Takutnya, menurut gue tuh juga tadi lumayan sensitif sih. Kalau ada yang tersinggung maaf ya. Iya, mohon maaf lahir dan batin. Kalau kamu masculinity-nya fragile, sudah pasti kamu tersinggung. Jadi mohon maaf lahir dan batin, bentar lagi lebaran, ntar gue minta maaf lagi deh. By the way, kalau lu tersinggung dikatain masculinity itu fragile, itu berarti dia membuktikan kalau masculinity dia beneran fragile ya. Oh, kasihan. Jadi backfire ya. Jadi yang tadinya gua pengen menunjukkan masculinity gua ini dominan, malah jadi ketahuan kalau ternyata masculinity-nya fragile. Ya udah ya, segitu aja kali ya. Ya. Iya enggak? Ya udah gitu aja, paling gitu. Buat yang mau kirim pesan atau message bisa ke sosial media gua. Siapa? @tioputrade. Gua ada di Twitter dan ada di Instagram. Instagram gua ada di Tio. Iya. Terus kalau ini nih yang pengen gua kasih tahu banget nih ya, lu tuh sebenarnya bisa rekam suara lu, terus nanti kirim ke gua. Bentuknya tuh kayak komen gitu loh. Oh gitu bang. Iya. Jadi ntar komen. Di mana tuh? Di anchor.fm/insidepodcast/message. Oh wow. Jadi nanti lu nggak usah pre-record, lu nanti buka, nanti langsung tuh record di situ, nanti kirim, ntar gue bisa dengar. Gue tuh rencananya pengen yang terbaik nanti gue tayangin di podcastnya. Oh. Yang kocak-kocak atau yang kayak red and link gitu ya? Gitu ya, kayak red and link gitu. Oh iya. Aku mau kirim. Yaudah, bye.